Halo para sahabat, berjumpa kembali dengan saya di minggu ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu apakah hasil korupsi itu nikmat untuk dinikmati sebetulnya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai tuntas tentunya ya. Jadi saya akan membacakan satu statement dari Raja Sulaiman yang sangat menarik menurut saya. Ya, kita lihat di mana dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ini menarik ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Lalu ada lagi yang menarik nih. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa yang tidur pada waktu panen membuat malu. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi kita melihat ya fenomena belakangan ini, ya agak susah ya, dari satu masa pemerintahan ke masa pemerintah yang lain, dari satu pemimpin beralih ke pemimpin yang lain. Rupanya korupsi itu tidak berkurang-kurang, malah menjadi-jadi begitu. Oke, dulu kita di zaman Orde Baru kita anggap korupsinya luar biasa, tapi makin hari oleh karena keterbukaan ya, oleh karena perkembangan teknologi, malah kita melihat malah makin jadi korupsi itu ya, malah jadi terang-terangan ya. Soal korupsi itu adalah sesuatu yang gimana itu ya, sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Dan oke, kita melihat ya, misalnya kita baru dalam beberapa hari ini kita mendengar ada oknum hakim agung kalau tidak salah ya, yang kena tangkap KPK ya saat ini berurusan dengan Gedung Merah Putih sana. Kemudian kita juga mendengar ya ada pemimpin daerah, yaitu dari Gubernur Papua juga bermasalah dengan KPK, lagi dipanggil-panggil itu kan ya. Nah, kita melihat banyak lagi ya, hampir ya, aduh, setahun itu bisa berapa ya tangkap KPK itu, tangkap sana tangkap sini. Nah, kita melihat kenapa ini kok nggak jerak-jerak ya gitu ya. Jadi apakah memang benar bahwa uang korupsi itu sangat nikmat ya untuk dinikmati gitu. Oke. Nah, tentu kalau kita kembali kepada yang kita baca tadi ya, saya coba mengupas ya, apa benar gitu ya. Dan di sini jelas dikatakan tadi bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Artinya ya dengan cara korupsi, dengan cara tidak benar. Benar gak tidak berguna? Kalau nggak berguna kenapa mereka senang ya? Kadang-kadang dengan cara yang mungkin dengan cara yang apa ya, dengan cara kekerasan ya, dengan cara macam-macam untuk menutupi korupsinya, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk menghabisi lawan yang coba menghalanginya ya, dengan intimidasi ya. Kadang-kadang kita mendengar banyak juga ada oknum-oknum yang kita tahu ya selama ini di institusi aparat gitu ya, yang lagi heboh-heboh ya, sampai ada nyawa melayang dan sebagainya ya. Nah, kita telusuri latar belakangnya juga dicurigai ya, diduga takut persoalannya terbongkar kan, dan macam-macam lah begitu. Nah, tapi apa benar ya itu nikmat? Coba kita lihat ya. Dia bilang harta benda diperoleh dengan kefasikan tidak berguna menurut Raja Sulaiman, tetapi kebenaranlah yang menyelamatkan orang dari maut. Dan kita lihat memang tidak berguna. Memang di awal kelihatan nikmat, tetapi kita lihat ya, Tuhan itu tidak buta ya. Tuhan itu adil. Jadi sehingga orang yang berbuat curang itu tidak pernah lepas dari akibatnya. Maka kita melihat akhirnya mereka ya harus ditangkap berurusan dengan KPK, berurusan dengan aparat, dan hidup mereka di mana? Dapat duit banyak, tetapi hidup mereka di penjara bisa sebagainya ya kan, terus mendapatkan kecaman dari masyarakat dan sebagainya
ya, kecuali mereka orang-orang nggak tahu malu sehingga mereka tidak merasa apa-apa gitu. Oke, nah ini adalah akibatnya ya. Tetapi kebenaranlah yang menyelamatkan orang dari maut ya. Jadi ini membandingkan, Raja Sulaiman mencoba membandingkan antara harta yang diperoleh yang tidak benar dengan kebenaran. Jadi berarti kita melihat bahwa Raja Sulaiman menekankan bahwa kebenaran itu di atas harta benda. Karena harta benda tidak menyelamatkan, tetapi kebenaranlah yang menyelamatkan orang dari maut. Artinya, loh, orang mengatakan, loh, mereka senang-senang tuh, ya kan? Nah, maksudnya belum nih, mereka akan berhadapan dengan Maha Pencipta ini ya di alam maut nanti gitu ya. Akhir hayat hidup mereka akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan tentunya. Nah, itu maksudnya. Lalu kita melihat ya, selanjutnya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang yang rajin menjadikan kaya. Nah, ini kemungkinan orang mencari harta benda ya dengan cara tidak benar, dengan cara korupsi, itu kemungkinan itu mengacu kepada ini. Jadi tangan lama, jadi orangnya itu malas ya, maunya instan, disuruh usaha kerja itu malas sehingga dia mencari jalan-jalan pintas. Salah satunya dengan cara korupsi misalnya. Kalau enggak korupsi, ada sebagian orang yang pergi merampok ya kan, maling dan sebagainya. Tetapi kita lihat tidak ada yang terlepas daripada akibat yang mereka lakukan itu. Karena apa? Mungkin aparat bisa kelewatan, tidak orang ini tidak tertangkap dan sebagainya, atau dia mungkin bisa pintar menghilangkan jejak sebagainya, tetapi dia tidak mungkin bisa menghilangkan diri dari pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Nah, ini yang menarik. Jadi berhati-hati teman-teman. Jadi jangan jangan berpikir secara pintas untuk mendapatkan duit atau mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Lalu dikatakan begini, kalau orang malas itu miskin ya, tangan lamban itu maksudnya malas itu ya. Memang miskin ya, tetapi orang kaya menjadikan dia kaya. Jadi orang rajin. Jadi kalau kita bisa mendapat sesuatu dengan kerajinan kita, sebenarnya kita sangat bangga dengan nilai hidup kita. Kemudian kita lihat ya, siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Nah, ini jelas ya, dia membandingkan lagi. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, artinya seseorang yang bisa mengelola uangnya dengan cara sangat bijak. Ya, misalnya di dalam channel saya banyak mengupas tentang investasi, trading dan sebagainya. Yaitu adalah berbicara tentang ini, mengumpulkan di pada musim panas, pada saat ya kita lagi musim panas itu lagi ada peluang ya, kita mengumpulkan atau menabung untuk persiapan ketika menghadapi paceklik. Dan saat ini dunia lagi masuk musim krisis. Nah, kita lihat ya, saya kemarin membaca satu berita tentang CNBC yang mengatakan bahwa di Inggris itu sekarang sudah banyak anak-anak kelaparan, bahkan ada yang makan karet ya, untuk menahan kelaparannya. Ada juga siswa di sekolah yang kalau istirahat itu sembunyi di pojok di sana sini. Karena apa? Karena malu nggak bisa makan ke kantin dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, di dalam zaman yang semakin tidak menentu, mari kita tetap bertahan di dalam hidup yang benar, yang berintegritas, baik kepada pencipta maupun kepada sesama manusia. Oke, salam wisdom buat kita semua.